Oke bosku, ketemu lagi di acara Ngevlog. Ngevlog hari ini yaitu cara mudah jualan di marketplace dengan gudang online. Bagi Anda yang baru bergabung di sini, perkenalkan, nama saya Yan Suparta. Pekerjaan saya adalah bisnis online dan saya juga mempunyai beberapa toko online seperti Lazada, Blibli, Shopee, dan sebagainya. Sesuai dengan topik kita hari ini yaitu cara mudah jualan di marketplace dengan gudang online. Bagi Anda yang baru memulai bisnis online dan mempunyai supplier jauh, katakan lokasi Anda misalnya di Kalimantan Timur, atau NTT, atau Lombok, atau Bali. Kemudian supplier Anda itu berada di luar, misalnya di Pulau Jawa, atau katakanlah di Jakarta. Sedangkan supplier tersebut tidak lengkap menyediakan berbagai jenis ongkir, berbagai jenis kurir, katakanlah begitu. Nah, bagaimana solusinya? Agar Anda bisa bersaing dengan toko-toko yang lain, yaitu menyediakan atau pengiriman dengan cepat dengan memakai Gojek, Grab, yaitu bisa 1-2 jam barang tersebut sudah terkirim, atau dalam 1 hari lah maksimal barang itu sudah diterima oleh konsumen. Karena zaman sekarang kita harus mempersiapkan toko kita dengan sistem pengiriman cepat. Semakin cepat semakin baik. Orang itu perlu A misalnya ya, kemudian dia harus kemudian dia ingin barang tersebut diterima hari ini juga. Dia pesan paginya, paling tidak siangnya barang tersebut sudah diterima oleh konsumen. Kebanyakan konsumen sukanya begitu. Nah, bagaimana kita bisa bersaing sedangkan supplier kita tidak menyediakan fasilitas seperti kurir atau pengiriman dengan cara yang saya sebutkan tadi? Salah satu cara adalah dengan cara menyewa gudang. Ya, yang di sini saya akan bicarakan adalah gudang kredibel. Nah, gudang kredibel ini sudah berada di hampir di seluruh Indonesia. Nah, saya ambil contoh sekarang. Misalnya supplier Anda itu dari Jakarta. Nah, bagaimana cara kita biar bisa bersaing? Yang seperti saya katakan tadi adalah kita mencari gudang kredibel yang ada di Jakarta. Gudang yang kita cari adalah gudang yang dekat dengan tempat supplier kita. Misalnya katakanlah supplier kita itu berada di daerah Petamburan. Kemudian kita juga harus mencari gudang yang ada di daerah Petamburan tersebut. Di sini saya akan bicarakan keuntungan dan kekurangan. Keuntungan dari gudang online adalah yang pertama adalah kita bisa mengirim barang dengan cepat. Misalnya begitu ada order, kita langsung bisa kirim hari itu juga dengan memakai jasa Gojek atau Grab. Nah, kalaupun tidak, misalnya atau same day juga bisa, ataupun keesokannya Anda bisa memakai jasa Antarja, JNE Cashless, JNT, Ninja, dan sebagainya. Keuntungan kedua, Anda bisa menggunakan sistem dropship. Misalnya barang Anda datang dari supplier, Anda tidak perlu menitipkan barang tersebut di gudang. Dan Anda bisa langsung proses hari itu juga barang Anda dikirim ke konsumen Anda. Artinya apa? Artinya barang tersebut tidak perlu menginap di gudang. Barang datang dari supplier Anda, kemudian masuk ke gudang, diproses, langsung dikirim ke konsumen Anda dengan nama Anda, toko Anda, dan masih banyak keuntungan-keuntungan yang Anda dapatkan ya, dengan gudang kredibel tersebut. Tapi yang jadi masalah adalah Anda kena ongkos kirim. Misalnya Anda mengirim barang dari supplier Anda ke gudang. Ya. Antara tempat supplier Anda ke gudang tersebut, Anda kirim menggunakan Gojek atau Grab. Nah, di sini kita akan dikenakan biaya sebesar 17 sampai 20.000.
pengalaman saya kalau saya pakai Grab itu saya kena 17.000. Nah, pinter-pinternya kita sebagai pebisnis untuk mensiasati hal tersebut. Bagaimana cara kita biar bisa mendapatkan keuntungan? Anda bertanya, kalau umpamanya saya menyewa gudang credible, berapa sih biaya yang saya keluarkan dan apa saja sih biayanya? Nah, mungkin seperti itu ya. Di credible itu ada 3 biaya yang dikenakan untuk kita. Ya, ada 3 biaya, 3 jenis biaya. Yang pertama namanya biaya fulfillment. Biaya fulfillment ini adalah biaya per transaksi. Nah, semisal begini, harga itu dibedakan 2 ya. Harga itu dibedakan antara harga pokok dengan harga jual. Yang akan dikenakan biaya fulfillment ini adalah biaya per transaksi. Misalnya harga pokok barang Anda adalah 50.000. Anda jangan menulis harga barang di credible tersebut 50.000, tapi Anda tulis adalah harga jual barang Anda. Misalnya harga jualnya adalah 80.000. Anda tulis 80.000. Nah, berapa persen fulfillment-nya? Fulfillment-nya adalah 3,5%. Artinya 80.000 tersebut akan dicat 3,5% dari harga jual barang Anda. Oke, itu biaya pentransaksi. Yang kedua adalah biaya packaging. Biaya packaging atau biaya reimburse ini adalah biaya yang dikenakan pada saat pengepakan barang. Nah, semisal barang ini Anda package di gudang, ya. Barang ini. Nah, kemudian dalam mengemasnya kita tidak perlu box lagi karena barang ini sudah memakai box, ya kan? Kita tidak perlu box lagi. Apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan adalah bubble, plastik, dan lakban. Misalnya ini kita pakai katakanlah 1 meter bubble, ya, 1 meter bubble dengan biaya sekitar 1.500 katakanlah begitu. Kemudian plastik 750 katakanlah begitu. Nah, kemudian lakban. Nah, untuk mengepak barang ini, ya, biaya yang kita perlukan ya sekitar 5.000 katakanlah seperti itu. Ini akan dipotong dari saldo yang Anda miliki di credible. Untuk mengepak barang ini kita memerlukan biaya sekitar Rp5.000. Oke. Nah, itu yang kedua. Yang pertama adalah biaya fulfillment, yang kedua adalah biaya packaging, dan yang terakhir adalah biaya ongkir. Biaya ongkir dikenakan pada saat Anda mengirim barang tersebut keluar. Nah, secara umum Anda tidak dikenakan biaya karena apabila Anda menggunakan sistem cashless. Misalnya Anda mempunyai toko di Shopee, katakanlah begitu. Ada order di Shopee, secara otomatis Shopee akan mengeluarkan kode bookingnya. Kode bookingnya ini Anda masukkan di credible, di gudangnya Anda, otomatis Anda tidak akan kena biaya. Anda akan dikenakan biaya ongkir apabila Anda melakukan pengiriman secara manual. Misalnya seperti ini, Anda mempunyai barang di gudang, kemudian barang tersebut Anda kirim ke luar, ke konsumen Anda dengan memakai JNE reguler. Anda akan dikenakan biaya per berat barang Anda tersebut sama seperti Anda melakukan pengiriman dengan JNE yang di luaran sana. Di sana juga Anda akan dikenakan biaya. Nah, biaya tersebut Anda bayarkan kepada JNE. Dananya didapat dari saldo Anda yang ada di credible. Nah, itu tadi biaya-biaya yang kita keluarkan apabila kita memakai gudang online credible untuk memperlancar bisnis online kita di marketplace. Bagaimana cara mendaftarnya? Untuk mendaftarnya
silahkan ikuti video saya berikutnya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara kita mendaftar di Crudable. Dan bagi Anda yang sudah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa channel ini di-subscribe agar Anda lebih cepat tahu info terkini. Oke, terima kasih. Salam.